Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, materinya masih tentang surat lamaran pekerjaan. Pada materi sebelumnya, kalian sudah mengamati sistematika surat lamaran pekerjaan, unsur-unsur yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan, dan bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kalian membuat surat lamaran pekerjaan, maka kalian bisa terlebih dahulu melihat file buku yang sudah saya kirimkan pada halaman 16, yaitu sistematika surat secara umum. Nah, saya akan mengulas tentang bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat itu bisa diletakkan di pojok kanan atas, bukan berada di sebelah kiri. Nah, untuk penulisannya, ingat, tanda bacanya diperhatikan. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan, maka kita tulis dulu kota, kemudian diberi tanda koma, tanggal, bulan, dan tahun. Di akhir tidak ada tanda baca titik. Ya. Pada bagian kedua itu ada lampiran dan hal. Kata lampiran itu tidak disingkat, ya, tetapi ditulis secara lengkap. Dan hal itu juga bisa ditulis hal, itu menggunakan huruf kapital pada huruf H-nya. Yang ketiga adalah alamat surat. Nah, yang sering dilakukan oleh pembuat surat itu biasanya surat masih menggunakan kata kepada pada penulisan alamat surat. Nah, di sini kata kepada itu tidak boleh dilakukan karena kepada yang berada di awal kalimat akan membuat kalimat itu menjadi kalimat yang tidak efektif. Nah, setelah itu untuk alamat disarankan untuk tidak melebihi 3 baris. Ya, jabatan juga tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti kalian sebutkan bapak atau ibu. Ya, jadi cukup langsung ditulis namanya kemudian gelar. Penulisan jalan itu tidak boleh disingkat dan juga tidak ada titik pada akhir barisnya, termasuk pada penulisan kota. Bisa kalian perhatikan pada halaman 16, ya. Kemudian pada bagian yang keempat itu ada salam pembuka. Bisa kita gunakan dengan hormat. Yang menggunakan huruf kapital hanya D-nya saja, kemudian setelah kata hormat itu ada tanda koma. Nah, salam pembuka, setelah salam pembuka itu biasanya ada kalimat pertama. Kalimat pertama itu bisa menggunakan berdasarkan. Tapi di sini kalian bisa sesuaikan lagi dengan kalian membuat surat itu dari mana. Informasi surat lamaran yang kalian buat itu kalian membuatnya atas inisiatif sendiri, atau mungkin dari informasi orang lain, atau mungkin lewat iklan. Nah, bagaimana penulisan surat itu membukanya pada alinea pembuka, maka kalian bisa lihat pada halaman 10. Nah, tuh ada pembuka yang kalian dasari dari iklan, dari informasi seseorang maupun dari pengumuman, bisa kalian lihat ya pada halaman 10. Nah, setelah kalian sudah menuliskan alinea pembuka, maka kalimat yang berikutnya atau mungkin bagian yang berikutnya adalah bagian isi. Bagian isi tentunya berisi identitas kalian, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat surat. Juga bisa kalian lihat di buku ya. Kemudian pada maksud dan tujuan. Dalam maksud dan tujuan tentunya kalian bisa menuliskan alasan melamar pekerjaan tersebut.
Terus menyatakan lampiran. Nah, penulisan lampiran juga kalian perhatikan pada bagian-bagian penulisan seperti fotokopi, ijazah, itu juga diperhatikan. Penulisan fotokopi itu ditulis biasa saja, foto dan kopi tanpa ada spasi, kemudian ditulis dengan huruf kecil, dan di situ ingat pada huruf kopi itu huruf I itu tidak boleh menggunakan huruf Y. Jadi ejaan bahasa Indonesia yang benar itu menggunakan fotokopi, bukan fotocopi ya, atau mungkin yang lain, bisa dilihat juga pada halaman 17. Pada bagian yang berikutnya adalah bagian penutup. Dalam bagian penutup silahkan kalian tetap gunakan kata sapaan ya. Kata sapaan itu bisa berupa bapak, ibu, atau mungkin saudara. Nah, setelah penutup itu ada salam penutup. Tadi ada kata di salam pembuka itu kalian gunakan dengan hormat, maka salam penutupnya kalian gunakan hormat saya. Setelah kata saya, maka kalian beri tanda koma. Tanda tangan, nah pada tanda tangan silahkan kalian tulis tanda tangan yang disertai dengan nama lengkap kalian. Itu bagian dari surat ya. Nah, setelah kalian bisa melihat contoh yang ada di buku, maka saya berharap atau pada pembelajaran kali ini kalian bisa menulis surat lamaran pekerjaan yang kalian buat di kertas folio atau kertas yang bergaris ya, folio bergaris. Kemudian kalian rapikan kanan kirinya, perhatikan mungkin biar tidak terjadi kesalahan maka gunakan dulu pensil ya, atau mungkin kalian langsung ballpoint. Tetapi untuk surat lamaran pekerjaan maka saya tidak menerima surat lamaran pekerjaan itu bertip X atau mungkin bercoret-coretan atau mungkin penulisannya salah. Jadi perhatikan betul tanda bacanya, perhatikan betul penulisannya, dalam arti kalian tidak boleh menulis salah ya. Jadi penulisan surat lamaran pekerjaan harus tanpa coretan atau tanpa tip X ya. Jadi silahkan kalian berhati-hati dalam menulis surat. Nanti tugasnya bisa kalian lampirkan pada presensi yang saya buat. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kalian belum paham, bisa kalian tulis pada komentar classroom atau mungkin diskusi kelas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya, tetap sehat, jaga kesehatan. Jangan lupa ketika kalian keluar rumah gunakan masker dan juga selalu cuci tangan. Demikian pembelajaran kali ini dari saya, Bu Rustiana.